Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang investasi dalam sekuritas hutang. Kelompok kami terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada saya, Natasha Salsabila Putri, dan yang kedua ada Margareta Marlina Marbun, dan yang ketiga ada Dalilah Nurrohman. Di sini saya, Natasha Salsabila Putri, akan menjelaskan definisi sekuritas hutang. Investasi dalam sekuritas hutang adalah penanaman dana pada instrumen keuangan. Instrumen-instrumen ini menunjukkan adanya hubungan antara kreditor atau investor dengan penerbit utang atau perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain, di mana investor meminjamkan sejumlah dana dan sebagai imbalannya akan menerima pembayaran bunga secara berkala, serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Kemudian kita masuk ke dalam contoh sekuritas hutang. Yang pertama, obligasi negara atau SBN, ORI, dan sukuk. Obligasi negara adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pembiayaan negara, biasanya aman dan memiliki bunga tetap. Selanjutnya yaitu obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk kebutuhan modal usaha, memiliki risiko lebih tinggi dibanding obligasi negara. Yang ketiga yaitu surat berharga komersil atau SBK, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek. Yang keempat, ada medium term notes atau MTN. Ini adalah surat utang berjangka menengah atau biasanya 1-5 tahun yang diterbitkan langsung kepada investor tanpa melalui pasar modal. Yang kelima yaitu surat utang negara atau SUN, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan APBN, berbeda nama dengan SBN tapi tujuannya mirip. Dan yang keenam ada sertifikat deposito, yaitu bukti simpanan berjangka di bank yang bisa diperdagangkan dan memberikan bunga tetap, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis sekuritas hutang. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Obligasi ini diterbitkan langsung oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Biasanya, jenis ini dianggap paling aman karena dijamin oleh pemerintah. Contohnya seperti SBN, ORI, sukuk retail, FR atau fixed rate, dan VR atau variable rate. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi. Berbeda dengan pemerintah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Karena risikonya lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, imbal hasil atau bunga yang ditawarkan juga biasanya lebih besar. Kemudian ada medium term notes atau yang sering disingkat MTN. Ini merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tenor menengah, yaitu sekitar 1-5 tahun. Penerbitan MTN ini biasanya dilakukan secara terbatas kepada investor tertentu melalui mekanisme private placement, sehingga tidak diperdagangkan secara luas di pasar modal. Oleh karena itu, instrumen ini memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah dibandingkan obligasi publik. Dan yang terakhir yaitu surat berharga komersial atau commercial paper. Surat berharga komersial atau commercial paper merupakan surat utang jangka pendek yang seringkali diterbitkan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek seperti modal kerja harian.
Biasanya surat ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sekuritas utang. Ada beberapa karakteristik utama sekuritas utang, yaitu yang pertama, nilai nominal atau face value. Ini adalah jumlah pokok yang akan dikembalikan oleh penerbit kepada investor saat jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga atau kupon. Ini merupakan persentase dari nilai nominal yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi, misalnya setiap 6 bulan. Yang ketiga, jatuh tempo. Ini adalah waktu ketika utang harus dilunasi oleh penerbit kepada investor. Yang keempat, harga pasar. Sekuritas ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan harganya bisa naik turun tergantung suku bunga dan kondisi pasar. Yang kelima, rating kredit. Penilaian dari lembaga pemeringkat seperti Moody's atau Povindo yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan penerbit bisa membayar utangnya. Selanjutnya, keuntungan investasi dalam sekuritas utang. Kalau kita bicara investasi, pasti yang pertama kita pikirkan adalah apa sih untungnya buat kita? Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa keuntungan utama yang bisa kita dapatkan dari investasi di sekuritas utang. Yang pertama, pendapatan tetap atau fixed income. Investor memperoleh kupon atau bunga secara berkala yang bersifat pasti dan stabil. Yang kedua, risiko relatif rendah. Jika dibandingkan dengan saham, obligasi memiliki volatilitas harga yang lebih kecil. Jadi, cocok untuk investor yang lebih konservatif. Yang ketiga, likuiditas di pasar sekunder. Banyak jenis obligasi yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. 4. Diversifikasi portofolio. Investasi ini dapat menyeimbangkan portofolio kita dengan menambah variasi aset agar tidak hanya bergantung pada saham. Yang kelima, pilihan produk retail. Tersedia produk seperti ORI atau obligasi retail Indonesia dan sukuk retail yang bisa diakses dan dibeli oleh investor individu dengan modal yang kecil. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan investasi dalam sekuritas utang, selanjutnya kita akan mengenal risiko investasi dalam sekuritas utang. Tentu saja, setiap investasi pasti ada risikonya. Jadi, supaya kita tidak salah langkah, penting buat kita untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin dihadapi saat berinvestasi di sekuritas utang. Yang pertama, risiko kredit, yaitu risiko ketika penerbit tidak mampu membayar pokok utangnya atau bunga obligasi. Yang kedua, risiko suku bunga, yaitu ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun di pasar sekunder karena investor lebih tertarik dengan instrumen baru yang bunganya lebih tinggi. Yang ketiga, risiko likuiditas. Tidak semua obligasi aktif diperdagangkan, sehingga ada risiko kesulitan untuk menjualnya kembali. Yang keempat, ada risiko inflasi, yaitu jika inflasi meningkat, daya beli dari pendapatan kupon akan tetap menurun. Yang kelima,
Risiko pasar ini terpengaruh oleh kondisi pasar secara umum, seperti pasar modal, termasuk juga faktor eksternal, seperti faktor politik, ekonomi global, dan stabilitas negara penerbit. Selanjutnya, akuntansi pada amortized cost atau biaya amortisasi. Ini adalah tentang bagaimana sekuritas utang dicatat dalam laporan keuangan, khususnya menggunakan metode amortized cost. Nah, metode ini memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama, digunakan untuk instrumen utang sederhana. Yang kedua, ditahan hingga jatuh tempo. Yang ketiga, dicatat menggunakan effective interest method. Berikut adalah contoh pencatatan jurnalnya, yaitu kas 60.000, investasi sekuritas utang 10.000, pada pendapatan bunga 70.000. Artinya, pendapatan bunga yang kita terima adalah Rp70.000. Sebagian besar diterima dalam bentuk kas, yaitu Rp60.000, dan sisanya menambah nilai investasi, yaitu Rp10.000. Ini sesuai dengan metode amortisasi. Kategori investasi dalam sekuritas utang. Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, ada 3. Yang pertama, dimiliki sampai jatuh tempo atau held to maturity, yaitu sekuritas utang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kedua, ada perdagangan atau trading, yaitu sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harga jangka pendek. Dan yang ketiga, ada tersedia untuk dijual atau available for sale, yaitu sekuritas utang yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Beberapa perusahaan, terutama institusi keuangan, menyatakan bahwa mengakui keuntungan dan kerugian atas aktiva, tapi tidak atas kewajiban, akan menimbulkan volatilitas yang substansial dalam laba bersih. Pendekatan ini tidak memecahkan sebagian permasalahan karena volatilitas modal masih terjadi. Hal ini mengkhawatirkan institusi keuangan karena regulator atau pembuat kebijakan membatasi operasi institusi keuangan tingkat modal mereka. Nah, selain itu, perusahaan tetap dapat mengatur laba bersih mereka dengan terlibat dalam perdagangan keuntungan gains trading. Misalnya, menjual yang menang dan menahan yang kalah. Menjual yang menang dan menahan yang kalah. Dan yang terakhir ada sekuritas perdagangan, yaitu sekuritas perdagangan atau trading securities dimiliki dengan maksud akan dijual dalam periode waktu yang singkat. Perdagangan dalam konteks ini berarti pembelian dan penjualan sering dilakukan dan sekuritas perdagangan sering digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Nah, periode kepemilikan atas sekuritas ini biasanya kurang dari 3 bulan atau bisa jadi mungkin lebih sering diukur dalam hitungan hari atau jam. Nah,
Segitu saja video dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.